ini saya akan membahas sesuatu seputar indigo. Tapi sebelum kita ke topik bahasan, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar teman Kelana tidak ketinggalan update terbaru dari video-video Kelana Studio. Dan saya juga mengingatkan teman Kelana untuk berpikir cerdas. Jangan cuma ngomong tanpa berpikir cerdas, tanpa mengecek banyak hal, dan tanpa memahami banyak hal. Tetap cerdas teman Kelana. Oke, balik ke topik kita, indigo. Indigo itu sebenarnya apa sih? Ya kan, kata indigo sendiri itu berasal dari warna indigo. Warna indigo itu ya kira-kira seperti nila, biru tua, atau ungu. Itu warna indigo. Publik masyarakat biasanya menganggap orang indigo itu sebagai orang yang istimewa karena mereka dianggap memiliki kemampuan lebih, ya kan. Mereka juga memiliki sifat-sifat yang mungkin berbeda dari orang pada umumnya. Mereka dianggap memiliki kemampuan layaknya paranormal, mulai dari keyakinan bahwa mereka itu bisa merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang pada umumnya, merasakan sesuatu yang mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang tidak ada atau tidak eksis. Atau dalam kasus lain, orang-orang indigo itu dapat melihat, mencium, mendengar, bahkan merasakan sesuatu yang bagi orang lain itu tidak ada. Jadi apa yang mereka lihat itu tidak dilihat orang lain. Begitu juga dengan apa yang mereka cium, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan itu bukan sesuatu yang bisa dicium, didengar, atau dirasakan oleh orang lain. Ada banyak juga orang yang percaya bahwa orang indigo itu memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, membaca pikiran, bahkan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Luar biasa kan? Ya, karena hal-hal tersebut itu ngebuat orang-orang itu melihat orang-orang indigo itu memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya, sehingga pada akhirnya orang itu nggak sungkan untuk meminta pendapat atau bahkan sampai memuja mereka yang memiliki kemampuan indigo ini. Saya hanya meminta teman Kelana untuk berpikir dua kali dalam menanggapi kasus-kasus orang indigo ini. Ada apa di balik keindigoan mereka? Ya kan, itu juga penting. Bisa jadi orang-orang indigo tersebut hanya sekedar mengaku-ngaku sebagai orang indigo untuk mendapat keuntungan secara material, sesuatu yang bahkan lebih parah dari itu. Kenapa lebih parah? Pengen tahu kan? Karena bisa jadi orang yang mengaku indigo tersebut bukannya indigo, tapi mereka memiliki gangguan kejiwaan. Yap, benar sekali, gangguan kejiwaan. Karena bukan tidak mungkin mereka yang mengaku indigo itu mereka hanya sedang berhalusinasi atau berdelusi. Halusinasi dan delusi adalah dua cara kerja otak dalam memproses atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi, tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Itu hanya kesalahan berpikir, kesalahan dalam memproses informasi dalam otak mereka, dan ini bagian dari gangguan kejiwaan. Nah, mungkin teman Kelana bertanya, apa sih halusinasi dan delusi itu? Halusinasi adalah gangguan persepsi yang mempengaruhi indera seseorang. Nah, ini yang kemudian membuat orang yang berhalusinasi merasa dirinya bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain, dan mencium bau-bau tertentu yang itu tidak ada, tidak eksis, sehingga tidak bisa dicium oleh orang lain. Juga bisa merasakan sensasi sentuhan, padahal yang menyentuh mereka itu tidak ada. Sedangkan delusi adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan khayalan. Orang dengan gangguan delusi ini memiliki keyakinan akan sesuatu yang sebenarnya itu tidak pernah ada, tidak pernah terjadi, dan ini tidak sesuai kenyataan. Sekali lagi keyakinan bahwa orang dengan gangguan delusi itu memiliki keyakinan akan
mengharapkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak pernah ada, tidak sesuai dengan kenyataan. Dan parahnya lagi, keyakinan tersebut itu tidak bisa dirubah meskipun kita sudah menyajikan fakta-fakta sebenarnya, ya kan? Nah, di sini teman Kelana pernah nggak sekali waktu bertengkar dengan ceweknya gitu ya, bertengkar hebat gitu kan, untuk sesuatu yang tidak rasional misalnya. Tapi ketika teman Kelana menyajikan fakta-fakta atau bukti-bukti, nah cewek teman Kelana itu tetap berkeras dengan pola pikirnya dia. Pernah mengalami hal seperti itu? Kalau pernah mengalami hal seperti itu, bisa jadi cewek teman Kelana itu sedang berdelusi. Bisa jadi, karena bisa jadi juga itu hanya sekedar ego aja kan. Ego untuk merasa selalu benar gitu kan. Walaupun sudah, faktanya begini, dan dia tetap berkeras gitu ya, terhadap keyakinannya dia. Ya. Itu memang mengarah ke delusi, tapi bukan tidak mungkin itu hanya sekedar ego untuk tidak mau disalahkan, atau ya itu tadi merasa paling benar. Pernah ngalami hal seperti itu? Kalau saya sih pernah. Oke, balik lagi ke topik. Nah, di sini itu terlihat jelas ya, ada perbedaan antara halusinasi dan delusi. Perbedaannya seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Kenapa berbeda? Ya, karena penyebabnya pun berbeda. Untuk halusinasi, kondisi seperti ini itu dipicu oleh beberapa hal. Beberapa hal itu seperti yang pertama ya, gangguan mental. Kenapa gangguan mental? Karena halusinasi ini biasanya itu terjadi kepada orang-orang dengan gangguan mental seperti skitso, depresi, paranoid, demensia, atau bisa juga mereka yang bipolar. Nah, selain gangguan mental, bisa juga ini dipicu oleh penyalahgunaan obat-obatan. Karena beberapa jenis obat itu yang mengakibatkan halusinasi, bukan cuma obat ya, tapi beberapa tumbuhan itu juga memicu seseorang untuk berhalusinasi. Seperti ya ada beberapa jenis jamur yang membuat orang yang mengkonsumsi jamur tersebut berhalusinasi, atau tumbuhan tertentu seperti kecubung misalnya. Itu juga bisa membuat seseorang itu berhalusinasi. Selain penyalahgunaan obat-obatan dan beberapa jenis tumbuhan, mengkonsumsi alkohol yang terlalu berlebihan itu juga bisa mengakibatkan seseorang itu berhalusinasi. So, untuk teman-teman yang memakai narkoba, mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan yang membuat halusinasi, atau mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, stop aja deh. Itu tidak baik untuk bukan hanya untuk tubuh kalian saja, tapi itu juga tidak baik untuk mental kalian. Nah, selain itu juga bisa juga ya halusinasi ini dipengaruhi oleh kondisi tubuh. Misalnya sakit ya. Ada beberapa kasus di mana ketika seseorang itu sedang meriang, demam, panas tinggi, dia juga berhalusinasi. Selain itu, faktor kurang tidur juga bisa mengakibatkan seseorang berhalusinasi. So, cukup tidur paling nggak 7-8 jam sehari. Sedangkan untuk delusi sendiri, meskipun itu belum pasti ya apa penyebabnya, tapi ada beberapa dugaan bahwa gangguan mental ini dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama itu genetik. Jadi ketika seseorang memiliki garis keturunan yang di atasnya itu memiliki gangguan delusi, bukan tidak mungkin dia juga memiliki kemungkinan untuk memiliki gangguan mental delusi ini. Kemudian selain genetik, bisa juga secara biologis. Ada dugaan bahwa delusi ini dipicu oleh bagian otak. Ada satu bagian otak yang itu tuh gimana ya, tidak bisa dibilang rusak juga, tapi tidak bekerja dengan baik. Bagian otak yang mana? Bagian otak yang memproses pola berpikir dan memproses kita untuk bisa menarik kesimpulan atau memiliki persepsi tertentu. Nah, selain itu bisa juga karena faktor psikologis. Bukan cuma hanya psikologi aja, tapi juga faktor lingkungan. Itu juga berpengaruh seseorang untuk memiliki gangguan mental ini. Nah, karena delusi ini juga bisa dipengaruhi oleh tekanan dari lingkungan, stres berlebih, bisa juga karena perasaan terisolir atau kesepian. Perbedaan antara delusi dan halusinasi itu bukan hanya seperti itu, bukan hanya ini maksud saya, tapi juga bisa dilihat dari gejalanya. Karena gejala orang yang terkena halusinasi dan delusi ini berbeda. Orang dengan gangguan halusinasi itu akan mengalami perubahan perilaku atau sifat sesuai
dengan indera yang dipengaruhi. Apa aja sih indera yang dipengaruhi? Bisa jadi mata ya, visual. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada. Wah, di sana ada setan, wah di sana ada pocongan. Padahal yang lihat cuma dia sendiri. Gitu. Dia merasa dirinya indigo gitu, padahal bukan indigo, itu hanya halusinasi gitu kan. Dan orang yang bisa dan orang yang secara visual itu terganggu, pasti akan ada perubahan perilaku atau sifat. Kamu bayangin aja, kamu berjalan dengan seseorang yang toto dia bisa ngeliat pocongan, wah ketakutan sendiri, ya pasti perilaku dan sifatnya juga pasti akan berubah, betul nggak? Terus bisa jadi juga karena penciumannya, dia mencium bau dupa mungkin, bau kemenyan atau bau wangi gitu ya, lewat tengah malam di tempat sepi, tahu dia nyium bau-bauan yang aneh gitu, yang sebenarnya bau-bau itu tuh tidak ada, tidak eksis. Kenapa? Karena hanya dia yang mencium. Atau gangguan pendengaran. Mungkin teman Kelana pernah membaca berita atau mendengar berita tentang seseorang yang melakukan pembunuhan, membunuh seseorang. Itu karena mendengar bisikan gaib. Untuk orang-orang seperti ini, dia itu sebenarnya bukan indigo, itu gangguan mental. Dia hanya berhalusinasi, mendengar bisikan gaib. Dan bukan tidak mungkin orang yang bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain itu belum tentu indigo. Bisa jadi dia skitso, dia halusinasi. Atau ada juga yang merasa kayak disentuh seseorang, wah ada yang megang tanganku, padahal ya nggak ada yang megang dia. Itu hanya perasaan-perasaan yang datang karena kondisi mental dia, karena dia sedang berhalusinasi. Nah, sedangkan itu dari gejalanya ya untuk mereka yang berhalusinasi. Sedangkan delusi itu memiliki gejala yang lebih variatif. Kenapa variatif ya? Karena itu tergantung dari gangguan delusi yang orang tersebut alami. Bisa jadi seperti apa ya? Nah, dia menganggap dirinya itu orang penting atau orang yang sangat berbakat sehingga semua orang di sekitarnya itu membutuhkan dia. Padahal ya aslinya dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bisa jadi juga ya ini kerap terjadi di beberapa kasus selebriti gitu ya. Orang dengan gangguan delusi seperti dia merasa seseorang itu jatuh cinta sama dia, sangat mencintai dia, padahal sebenarnya enggak. Dan ini itu bisa menjadi sesuatu yang kemudian mengganggu orang yang dia yakini sedang jatuh cinta ke dia, karena bukan tidak mungkin ini akan diikuti oleh perilaku yang menurut saya itu tidak masuk akal ya, seperti mengintip gitu kan, bahkan berlaku obsesif gitu ya terhadap orang yang dia yakini jatuh cinta sama dia itu. Nah, kemudian ada juga kasus delusi ini seperti dia meyakini bahwa pasangannya, suami atau istrinya itu sedang selingkuh. Ada beberapa kasus delusi ini terjadi karena baby blues. Kasus baby blues ini biasanya terjadi di perempuan sebelum dan setelah melahirkan. Saya pernah punya seorang sahabat yang istrinya itu mengalami baby blues ini, sehingga istrinya itu merasa bahwa suaminya itu sedang berselingkuh. Bahkan istrinya dia itu sampai bisa menggambarkan ciri-ciri suaminya ini selingkuh dengan siapa dan bentuknya seperti apa gitu kan. Ini benar-benar gangguan delusi yang sangat mengganggu. Tapi bukan tidak mungkin kasus ini tuh sesuatu yang normal, karena itu tadi baby blues. Untuk teman-teman yang pengen tahu tentang apa sih baby blues itu, ya googling aja deh, kalian akan menemukan jawaban. Ada juga gangguan delusi itu, orang yang mengalami gangguan tersebut itu merasa dia memiliki penyakit tertentu, jadi dia merasa dirinya sakit, padahal sebenarnya dia baik-baik aja, segar bugar. Tapi ya itu tadi, dia merasa dirinya sakit. Saya pernah punya teman yang mengalami gangguan delusi seperti ini. Meskipun dia sehat, dia segar bugar, dia selalu ngomong kalau aku tuh sakit. Kita bawa ke dokter, ya tidak ada apa-apa di tubuhnya, dia benar-benar sehat. Nah, dari hal tersebut kemudian saya menyadari bahwa orang ini tidak butuh dokter, yang dia butuhkan adalah psikolog atau psikiater. Dan gangguan delusi yang paling parah itu adalah ini bukannya tidak mungkin, dan ini terjadi di beberapa kasus. Ada orang
yang memiliki beberapa variasi gangguan delusi secara sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah, sekarang untuk teman kelana ya, apabila teman kelana itu memiliki teman atau kerabat yang menurut teman kelana itu dia itu indigo, jangan terlalu cepat deh menarik kesimpulan bahwa dia indigo. Jangan pernah berpikir bahwa jangan terlalu cepat ya, maksud saya jangan terlalu cepat berpikir bahwa orang tersebut, orang indigo tersebut itu memiliki kemampuan paranormal gitu yang harus didengarkan, bahkan dipuja. Karena bisa jadi kan, atau kerabat teman kelana yang menurut teman kelana atau menurut dia itu indigo, itu sebenarnya dia tidak indigo, tapi sebenarnya dia sedang membutuhkan bantuan. Ya, dia butuh bantuan. Jadi ya jangan cepat-cepat untuk menarik kesimpulan bahwa orang tersebut paranormal. Kan kasihan, padahal sebenarnya dia butuh bantuan. Nah, bantuan dari siapa? Pastinya bantuan dari orang yang ahli dalam menangani gangguan mental. Siapa lagi kalau bukan psikolog atau psikiater ya. Nah, untuk halusinasi sendiri penanganannya. Nah, untuk halusinasi sendiri itu penanganannya ya tergantung oleh penyebab atau pemicunya. Bisa jadi ini membutuhkan terapi obat-obatan tertentu, atau bisa juga cukup hanya dengan konseling. Sedangkan untuk delusi itu ditangani dengan terapi kejiwaan untuk mengurangi tekanan. Selain itu bisa juga dengan terapi obat-obatan. Biasanya yang dipakai itu obat-obatan anti depresan atau anti psikotik. Nah, teman kelana, cukup di sini dulu deh saya bercerita tentang halusinasi, delusi, dan indigo. Apakah seseorang itu indigo? Atau dia hanya sekedar berpura-pura indigo untuk mendapat keuntungan secara material? Atau orang yang indigo itu sebenarnya membutuhkan bantuan penanganan medis karena mereka memiliki gangguan mental. So, lihat baik-baik ketika teman kelana menemui rekan atau kerabat yang menurut teman kelana atau menurut dia adalah orang indigo. Tetap di Kelana Ras Studio dalam podcast Bau Tanah bersama saya, Cetul.